Hari ini kita bakalan bahas fenomena Sigma Boy atau Street Brother, seorang tiktokers dari Jerman yang merasa bahwa Jepang itu cuman background buat bikin konten viral, bukan negara dengan aturan dan juga budaya. Sigma Boy di Jepang itu udah kayak virus di komputer warnet. Satu aja yang masuk, semua kena imbasnya. Sigma Boy ini udah kayak alarm kebakaran di dalam perpustakaan, nggak ada yang minta, tapi nggak ada yang bisa matiin. Jadi ada bocah 17 tahun namanya Simon Bot alias Sigma Boy, alias Stretch Brother, alias prankster yang baru nemu tombol volume di speaker JBL dan lupa cara matiinnya. Dan kerjaannya Sigma Boy ini apa? Buka musik gede-gede di kereta, backflip, dan ngerekamin muka-muka orang Jepang yang cuman pengen pulang kerja. Dia itu kayak NPC yang cuman punya dua skill, salto dan gangguin orang. Tapi anehnya dia itu punya followers yang cukup banyak. Dan mayoritas itu adalah bocah-bocah yang mungkin mikir, wah suatu hari nanti gue juga pengen bikin video-video kayak gini, ganggu orang dan bikin resah negara dan bikin negara pengen deportasi gue dari negara ini gitu. Awalnya sih pranknya itu receh, cuma nanya-nanya orang, backflip random gitu. Really don't understand what you're saying. What should I play on my music box? Something Latvian. Something good? Something Latvian. Latvian? What is Latvian? Country. Is this Latvia? Tapi makin lama makin ekstrim. Dari Jerman ke Korea dan akhirnya ke Jepang. Di Jepang dia upgrade. Dia nyalain musik anime gede-gede dan backflip di tengah kerumunan. Jepang itu adalah negara di mana suara nafas aja bisa jadi polusi suara. Apalagi ada yang bawa speaker segede galon di dalam kereta. Di Jepang itu, kereta itu udah kayak sanctuary yang isinya adalah orang-orang yang udah kerja 12 jam dan pengen pulang rumah tanpa dengerin lagu-lagu remix anime ataupun Sigma Boy versi konyol ini. Tapi tiba-tiba muncul si Sigma Boy bawa speaker segede gaban dan puter lagu gede-gede di tengah kerumunan dan salto di tengah-tengah keramaian. Kalau ini bukan public disturbance, gue nggak tahu lagi harus pakai bahasa apa. Dan apa aja sih reaksi dari orang-orang Jepang? Ya campur aduk antara bingung, marah, dan juga pasrah. Ada yang sampai bilang bayangin lu kerja 12 jam dan pengen pulang rumah tapi malah dapat konser dari tiktokers asal Jerman. Ada juga yang langsung pengen deportasi dia. Nah yang bikin tambah absurd adalah fanbase-nya Sigma Boy di Jepang itu malah nambah banyak. Dan rata-rata bocil-bocil lokal tuh pada ikutan. Crowding di stasiun, ini tuh udah kayak simulasi bencana versi TikTok. Dan seperti kasusnya Joni Somali, di mana otoritas Jepang dan juga platform media sosial cuman pada jadi penonton. Polisi datang dan TV Jepang pada meliput, tetapi tindakannya tidak nyata. Padahal kalau Jepang pengen deportasi dia, itu possible banget. Karena si bocah Sigma Boy ini datang ke Jepang dengan visa turis. Di mana si Sigma Boy itu tidak memiliki otoritas atau wewenang untuk mencari uang. Apalagi memonetasikan konten yang dia lakukan di sana. Tapi ya sistemnya kayak WiFi IndiHome di mana WiFi-nya ada, tapi saat dibutuhkan malah tidak ada. Fenomena kayak gini tuh nggak cuman soal bocah pengen validasi doang, tapi ini tuh lebih kayak domino effect di mana turis-turis yang datang ke Jepang itu juga bakalan dapat cap sebagai sesuatu yang buruk. Image turis yang datang ke Jepang itu menjadi sangat buruk. Setiap kali ada influencer model begini, ya orang-orang lain itu jadi kena getahnya gitu. Di sini dia merasa hal-hal yang normal di negara dia itu normal di negara lainnya. Bayangin seberapa risihnya orang-orang di sini dan seberapa keselnya mereka. Lama-lama Jepang tuh bakalan pasang spanduk di bandara di mana dilarang bawa speaker dan juga ego ke negara ini. Dan lucunya Sigma Boy itu nggak sadar atau pura-pura nggak sadar di mana dia itu dijadiin meme di sana dan cuman dijadiin bahan olokan dan juga bahan marah-marahan dari netizen.
Mungkin dia berpikir dia itu hidup di game open world di mana dia bisa mengganggu dan mengusik NPC-NPC tanpa adanya konsekuensi. Akhir kata buat siapapun yang pengen ke Jepang, tolong jangan jadi kayak Sigma Boy. Di Jepang ngeganggu ketenangan dari para warga itu udah kayak ngajak duel samurai di zaman dahulu kala. Bedanya yang lu lawan itu adalah para masyarakat yang sudah muak dengan kelakuan lu. Sigma Boy ini udah kayak alarm kebakaran di dalam perpustakaan, nggak ada yang minta, tapi nggak ada yang bisa matiin. Buat lu yang pengen viral di Jepang, menurut gua mending jangan jadi kayak Sigma Boy. Mending menjadi manusia yang normal, lebih susah viral, tapi seenggaknya nggak bikin satu negara pengen deportasi elu. Itu aja sih dari gua. Bye.